Oke, seperti yang kita ketahui selama ini, jam tangan G-Shock memang sangat dominan dipakai oleh para pria yang ingin terlihat lebih maco dan lebih keren. Tapi jangan salah guys, karena selama ini banyak juga kaum hawa yang ternyata sangat menggemarinya dan pastinya cukup sering kita melihat jam tangan G-Shock yang melingkar di tangan mereka. Dan Casio pun sepertinya sangat mengerti akan situasi tersebut dan bahkan menghadirkan istilah baru untuk produk mereka, yaitu G-Shock Women. Sebenarnya apa saja sih perbedaan antara G-Shock biasa dan G-Shock Women ini? Agar kalian gak salah beli, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Oke, halo dan apa kabar semuanya? Hari ini kami punya sebuah topik yang cukup menarik, yaitu perbedaan antara jam tangan G-Shock biasa dan G-Shock Women. Untuk itu kami telah menghadirkan G-Shock GA 2101A dan G-Shock GMA S 2101A yang kalau kita perhatikan ternyata memiliki desain packaging yang sangat berbeda juga. Dan seperti biasa kami selalu menghadirkan dan menjual produk jam tangan G-Shock yang bergaransi resmi dengan kartu garansi Smart Chip yang berwarna biru. Tentunya dengan membeli jam tangan G-Shock bergaransi resmi, kalian akan mendapatkan perlindungan atau masa garansi selama 2 tahun yang bakal membuat kalian lebih tenang selama pemakaian. Oh ya, tidak lupa kami ucapkan selamat datang dan salam kenal bagi kalian yang sedang berada di channel ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir di sini, pastikan kalian telah subscribe agar selalu mendapatkan update seputar jam tangan G-Shock terbaru dari kami. Oke, jam tangan G-Shock yang kami pegang pada tangan kiri kami ini adalah sebuah G-Shock GA 2101A yang tentunya telah kalian kenal dengan cukup baik. Karena model ini sendiri merupakan model G-Shock bestseller selama 2 tahun belakangan ini. Dan di sampingnya adalah sebuah G-Shock Women GMA S 2101A yang sebenarnya terlihat cukup mirip dengan G-Shock GA 2101A tersebut. Hanya saja untuk ukuran atau dimensi dari G-Shock Women emang terlihat lebih kecil dan terlihat juga Casio memberikan warna yang sedikit berbeda. G-Shock Women GMA S 2101A ini sendiri bisa dibilang sebagai versi mini dari G-Shock standar yang dijual oleh Casio. Nah, tentunya sebagian dari kalian ada yang cukup penasaran karena sebelumnya Casio sendiri telah memiliki lini produk Baby G untuk wanita. Mengapa Casio kembali menghadirkan kategori G-Shock Women dan mengapa tidak menggabungkannya saja dengan Baby G? Oke, sebenarnya menurut kami ini hanyalah sebuah teknik marketing dari Casio untuk memperluas pangsa pasar mereka. Sekilas terlihat jika produk G-Shock Women ini lebih banyak mengambil desain ataupun warna asli dari G-Shock reguler mereka. Nah, hal tersebutlah yang sangat membedakannya dengan produk Baby G selama ini yang memang dihadirkan dengan desain untuk para wanita, walaupun terkadang sedikit mencontek desain dari G-Shock yang ada. Untuk produk G-Shock Women sendiri, Casio sebenarnya lebih banyak bermain dengan cara mengkompres ukuran G-Shock standar menjadi lebih kecil. Mereka juga terlihat sama sekali tidak berusaha untuk menghilangkan warna-warna yang biasanya lebih dominan untuk para pria. Sebaliknya, Casio justru memilih untuk menghadirkan warna-warna tersebut pada G-Shock Women mereka, walaupun masih tetap menghadirkan warna-warna feminim seperti pink. Hal yang cukup unik pada produk tersebut adalah tidak ada embel-embel G-Shock Women pada jam tangan tersebut. Artinya Casio sendiri sebenarnya juga bermain dua kaki untuk produk ini, di mana jam tangan G-Shock Women ini sendiri bisa tetap digunakan oleh para pria yang menginginkan jam tangan yang lebih kecil. Namun mereka tetap memberikan umpan agar para wanita yang juga menyukai produk jam tangan G-Shock bisa ikut mencicipi desain tangguh dari G-Shock. Berbeda halnya dengan jam tangan Baby G yang dari awal memang dihadirkan khusus untuk wanita dan akan sedikit aneh jika dipakai oleh para pria. Nah, pertanyaan yang paling sering kami terima adalah apakah model G-Shock Women seperti Gemma S2100A1A ini bisa dipakai oleh para pria? Dan apa saja sih perbedaannya dengan model G-Shock reguler seperti GA 2101A ini? Oke, bagi kalian para pria yang ternyata lebih menyukai model jam tangan yang kecil ataupun karena terbentur ukuran yang cukup besar pada G-Shock GA 2100 standar, tentu saja kalian bisa beralih pada model G-Shock GMA S2100 atau G-Shock Women lainnya. Kalian juga bisa memilih warna-warna yang memang lebih sesuai untuk karakter para pria seperti hitam ataupun warna lain seperti hijau dan merah. Dan kami sendiri melihat cukup banyak pilihan warna-warna pada lini produk G-Shock Women yang biasanya disukai oleh para pria. Sekali lagi sama sekali tidak ada pantangan ataupun keanehan jika kalian para pria ternyata membeli dan memakai model-model G-Shock Women tersebut.
Oke, selain mirip secara desain, kedua G-Shock ini pun sama persis secara fungsi dan fitur. Tidak ada perbedaan fitur yang akan kalian temukan pada kedua model ini. Lalu bagaimana dengan harga dari kedua model G-Shock ini? Tentunya banyak dari kalian yang akan berasumsi jika G-Shock Women dengan bodi yang lebih kecil mungkin dijual dengan harga yang lebih murah, bukan? Tidak seperti itu caranya guys, karena ternyata harga retail dari G-Shock Women ini malah sedikit lebih mahal dari G-Shock GA 2101A reguler. Ya terus terang kami juga cukup kaget saat mengetahuinya. Namun dengan bodi yang lebih kecil dan tipis serta bobot yang lebih ringan, tentu saja hal tersebut menjadi pekerjaan baru yang lebih sulit bagi Casio. Jadi tidak heran kebanyakan produk G-Shock Women rata-rata memiliki harga yang kurang lebih sama dengan G-Shock reguler. Namun kalau kita mengacu pada harga di e-commerce ataupun marketplace, harga dari G-Shock Women GMA S2100 sendiri terbilang lebih murah dibandingkan G-Shock GA 2101A. Hal ini bisa terjadi karena permintaan yang lebih besar terhadap model G-Shock reguler dibandingkan G-Shock Women. Oke, pada bagian tali jam terlihat juga ada perbedaan ukuran lebar dari keduanya. Namun untuk desain dan bahan tali jam sendiri kami tidak melihat adanya perbedaan. Begitu juga dengan teknologi carbon corrugate structure terlihat masih diaplikasikan pada model G-Shock Women GMA S2100 yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Hal ini juga membuktikan jika model G-Shock GA 2100 sepertinya akan segera kehilangan predikatnya sebagai G-Shock tertipis saat ini. Dengan hadirnya G-Shock Women yang lebih kompak, itu artinya Casio masih mampu membuat model-model G-Shock standar mereka menjadi lebih tipis dan juga ringan. Oke guys, sampai di sini review kami mengenai perbedaan G-Shock regular GA 2101A dan G-Shock Women GMA S2101A. Pada dasarnya, keduanya hanya memiliki perbedaan ukuran secara fisik. Jika ukuran G-Shock regular masih terlalu besar bagi kalian, maka tidak ada salahnya kalian beralih pada model G-Shock Women yang lebih kecil dan lebih kompak. Dan atas waktu kalian selama di channel ini kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami selanjutnya.